Halo, perkenalkan nama saya Golden Friedrich Firdansdial. NPM saya 2061 20 10 10, kelas 3 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa em, apa itu metaverse dan data science. Pengertian data science merupakan pembahasan yang sedang naik daun saat ini. Teknologi yang semakin canggih menjadikan banyak pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual sekarang bisa secara otomatis, seperti dalam mengolah data. Data science menjadi populer karena fungsinya yang dapat membantu proses pengolahan data lebih cepat. Berbagai jenis data dapat diolah dengan menerapkan data science. Tentu ini menjadi nilai tambahan tersendiri sehingga banyak yang mulai menerapkan data science. Jadi jika kalian tertarik dengan data science ini dan ingin menjadikan praktis data, maka memahami pengertian data science ini bisa jadi langkah awal untuk terjun ke dunia data karena kepopulerannya. Data science ini juga banyak dibahas oleh blog, forum, seminar, dan sebagainya. Kalian bisa dengan mudah menemukannya di internet. Nah, kali ini di Dolab akan membahas mengenai pengertian data science juga manfaat dalam bisnis. Yuk simak pembahasannya. Definisi data science. Definisi data science itu ialah ilmu yang berdasarkan tiga pilar ilmu, yaitu matematika, statistika, dan komputer atau pemrograman. Ketiga ilmu tersebut berkolaborasi dengan tujuan membuat proses pengolahan data lebih efisien dan akurat. Proses pengolahan data dalam metode science ini meliputi pengumpulan data, manipulasi data, mengolah data, sehingga menganalisis data untuk memperoleh informasi yang berguna yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan untuk kedepannya. Keunggulan dari data science ini antara lain yaitu data yang diolah dengan data science dapat berupa berbagai jenis data, mulai dari yang terstruktur dan tidak terstruktur. Data yang diolah juga merupakan data yang berjumlah besar yang disebut big data. Dan seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas kita hampir seluruhnya menggunakan teknologi. Sebagian data yang terkumpul juga semakin banyak jumlahnya dan makin banyak jenisnya. Disinilah ilmu data science berperan dalam proses pengolahan data agar lebih powerful. 2. Tools data scan. Tools data scan yang dapat digunakan dalam data scan sebenarnya ada banyak. Biasanya penggunaan tools data scan atau oleh praktisi data yang proporsional tergantung pada ketetapan perusahaan. Namun ada banyak ada baiknya seorang praktisi data menguasai beberapa tools yang mendukung dan melakukan pengolahan data. Beberapa tools yang sudah digunakan itu Python, RSEL, NoSQL, Hadoop, SAS, Tableau, dan Excel. Tools tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing saat digunakan untuk mengolah data. Library yang dimiliki juga berbeda-beda. Misalnya seperti Python memiliki library NumPy untuk mengolah data numerik dan library Matplotlib untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih menarik seperti grafik dan plot. Mungkin beberapa dari kamu juga tidak menyangka bahwa Excel merupakan salah satu tools dari data scan. Dalam Excel ada salah satu fitur yaitu analisis toplak yang berfungsi untuk melakukan proses analisis data. Beberapa tools yang disebut di atas ada yang bersifat open source dan ada juga yang berbayar. SAS merupakan tools yang data scan yang berbayar yang biasanya digunakan oleh perusahaan berskala besar. Indonesia menjadi salah satu pengguna SAS, khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Negara Indonesia. Pentingnya data scan untuk bisnis. Nah, bagi kalian yang baru terjun ke dunia data, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan, apakah data scan ini bisa diterapkan dalam bisnis? Jawabannya adalah tentu bisa. Data scan dianggap penting dan berpengaruh dalam bisnis. Betapa tidak?
Hasil dari data yang diolah dengan menerapkan data scan ini dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang akan dijalankan selanjutnya. Hal ini bermanfaat dalam berbagai proses bisnis seperti meningkatkan penjualan, strategi promosi yang lebih powerful, menentukan kombinasi menu restoran yang menarik, dan sebagainya. Tidak hanya itu, dengan menerapkan data scan, perusahaan juga dapat memprediksi yang akan terjadi ke depannya berdasarkan data yang dimiliki perusahaan. Tentu, ini akan menjadi satu keuntungan bagi perusahaan untuk selangkah lebih maju dibandingkan pesaingnya. Oleh karena itu, profesi data science ini saat ini banyak dicari, talent-talent data sangat dibutuhkan untuk mengisi eh, posisi di perusahaan untuk mengolah data dan berkontribusi dalam laju bisnis seperti data engineer, data science, dan data analyst. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tentang data science tadi, di sini saya akan menjelaskan juga metaverse, apa itu metaverse, tujuan dan kegunaannya. Istilah metaverse akhir-akhir ini semakin santer terdengar, apalagi raksasa Facebook saat ini dikabarkan sedang mengembangkan teknologi terbaru ini. Lalu apa itu metaverse? Banyak yang penasaran mengenai apa itu metaverse. Metaverse adalah ruang virtual yang diciptakan sebagai versi digital dari berbagai aspek yang ada di dunia nyata, baik itu interaksi antara manusia maupun fungsi ekonomi. Secara lebih jelasnya, istilah metaverse ini mengacu pada dunia virtual yang menyerupai kehidupan di dunia nyata dengan tanah, bangunan, avatar yang biasa dibeli dan dijual yang seringkali menggunakan mata uang kripto. Di dalam dunia ini, orang-orang dapat beraktivitas, berteman, mengunjungi tempat tertentu, hingga membeli barang dan jasa layaknya di kehidupan nyata. Konsep metaverse ini pertama kali dikenalkan dalam novel Snow Crash karya Neil Stephenson di tahun 1992 yang menceritakan perjalanan metaverse sepasang kurir untuk menyelamatkan diri dari distopia kapitalis. Sementara itu, penulis esai yaitu Matt Ball memprediksi bahwa metaverse akan menjadi pintu gerbang yang membawa manusia merasakan berbagai pengalaman digital dan menjadi platform yang bahkan bisa menyerap tenaga kerja baru. Dirinya yakin bahwa metaverse mampu menjadi kekuatan pendorong untuk menciptakan generasi baru bagi perusahaan dan menjadi pemimpin industri. Yuk. Para futuris menyebutkan bahwa konsep metaverse mirip dengan penggambaran dalam cerita fiksi ilmiah Ready Player One. Metaverse sendiri dapat dikenali dengan beberapa karakteristik dasar sebagai berikut. Metaverse akan terus berjalan tanpa pernah mengalami reset, jeda, dan tidak akan berakhir. Real time, meskipun peristiwa dalam ruang metaverse telah didesain sebelumnya, namun pengguna bisa merasakan tiap pengalaman secara real time. Fungsi ekonominya, seperti hal di dunia nyata, ekonomi di bidang di ruang metaverse berfungsi secara penuh. Berbagai aktivitas jual beli, transaksi produk dan layanan dilakukan dengan mata uang asli berbasis blockchain, jembatan dengan dunia nyata. Jika virtual reality metaverse hanya menghadirkan suatu secara virtual, maka augmented reality metaverse bekerja dengan cara sebaliknya. Teknologi ini menghubungkan antara dunia virtual dengan dunia nyata melalui digitalisasi atau tautan koordinat grafis yang sebenarnya. Ruang terbuka bagi pengguna. Salah satu hal yang paling menarik dalam ruang metaverse adalah peran pengguna sebagai kontributor konten terbesar. Hal ini sedikit berbeda dari konsep digital universe versi sebelumnya, di mana konten dan pengalaman yang ada dibuat bersama oleh perusahaan dan juga pengguna. Metaverse sangat erat kaitannya dengan kemajuan internet dan kehidupan virtual yang semakin sering kita alami, terutama semenjak pandemi ada. Ya, sekian
presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.